Utang tetap jadi andalan Indonesia untuk melaksanakan modernisasi kekuatan pertahanan melalui pengadaan sistem senjata baru. Sebab alokasi belanja modal pada anggaran tahunan Kementerian Pertahanan tidak cukup untuk membiayai pengadaan senjata dalam kuantitas dan kualitas yang cukup besar. Secara rata-rata sekitar 30% dari anggaran tahunan bagi Medan Merdeka Barat dicatah untuk pos belanja modal. Cakupan belanja modal bukan saja tentang akuisisi sistem senjata, tetapi mencakup pula biaya pemeliharaan dan perawatan sistem senjata yang kini dioperasikan oleh TNI. Bentuk utang yang dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk belanja sistem senjata ialah pinjaman luar negeri atau PLN dan pinjaman dalam negeri atau PDN. Nilai PLN dalam setiap periode selalu jauh lebih besar daripada PDN. PDN sendiri dialokasikan untuk belanja di dalam negeri, akan tetapi tidak bisa dipakai untuk pengadaan dari luar negeri. Sebaliknya, PLN meskipun sebagian besar dibelanjakan di mancanegara, namun dalam beberapa kegiatan dipakai guna membiayai akuisisi sistem senjata karya anak bangsa Indonesia. Pada periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Lapangan Banteng mengalokasikan PLN senilai 6,5 miliar US dollar. Selanjutnya, di periode pertama administrasi Presiden Joko Widodo, Kementerian Keuangan memberikan jatah PLN sebesar 7,7 miliar US dollar. Nilai tersebut meroket menjadi 34,4 miliar US dollar hingga Juni 2023 di masa periode kedua Presiden Joko Widodo. Boleh jadi kuota PLN akan bertambah lagi apabila kembali terjadi perubahan Blue Book. PDN di MEF tahap pertama sebesar 4 triliun rupiah dan nilai tersebut naik menjadi 15 triliun rupiah pada MEF fase kedua. Saat ini alokasi PDN adalah 41,1 triliun rupiah yang diharapkan dapat membantu industri pertahanan domestik. Di samping PLN dan PDN, sejak 2020, pemerintah memberikan jatah surat berharga syariah negara atau SPSN senilai 964,5 miliar rupiah untuk belanja pertahanan. Namun SPSN tidak dipakai untuk belanja sistem senjata, hanya dialokasikan bagi infrastruktur fisik pertahanan seperti rumah sakit. Lalu bagaimana pemerintah membayar semua utang tersebut, baik PLN, PDN maupun SPSN? Alokasi pembayaran utang mengacu pada kebijakan Lapangan Banteng, diambil dari pos belanja modal anggaran pertahanan. Artinya, setiap tahun dari alokasi 30% anggaran pertahanan untuk kegiatan belanja modal, terdapat porsi untuk membayar utang pengadaan sistem senjata. Dengan kata lain, Kementerian Pertahanan harus membayar utang akuisisi sistem senjata dari anggaran tahunannya.